tidak baik, bahkan mencelakakan, atau mau mengambil nyawa kami Tuhan. Ampuni mereka semuanya Tuhan. Hamba yakin dan percaya tanpa seizin-Mu tidak mungkin. Karena nyawa kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Ialah mana sekali persoalan harus balaskan. Dan kami yakin dan percaya penyertaan perlindungan covering-Mu ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mau berhenti sejenak, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, Anda perhatikan yang masuk dari awal, lihat saya. Waktu doain kalian satu-satu, sama tadi tengah-tengah lain. Ya, waktu saya mendoakan dari awal itu berat sekali. Saya tuh rasa berat sekali kalau orang kepeksa. Tetapi ketika saya terus berdoa dan berdoa terus menyembah, berdoa terus berbahasa roh. Antara kayak pertentangan, pertarungan gitu ya. Akhirnya ada kelepasan, ada kebebasan. Dan ketika saya menyampaikan pesan Tuhan buat saudara, yang tadi awal 1 sampai 30 kalau nggak salah. Dan yang selanjutnya ini beda. Suaranya beda, semuanya beda. Kenapa saya suruh saudara, saya ajak saudara. Semua jangan berdiam diri menanti pesan Tuhan. Ya, menanti jawaban Tuhan. Tapi berbahasa roh. Semua kalau bisa memuji, menyembah, yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Berdoa. Supaya apa? Supaya kita tetap berjaga-jaga, kita tetap kuat dan gagah perkasa. Dan ketika ada serangan apapun yang datang, menyerang, kita tetap kuat dan gagah perkasa. Saudara, kita mau lihat dulu firman Tuhan Efesus 1, mulai ayat 3. Efesus 1, mulai ayat 3. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Saudara, Anda semua itu orang yang terpilih. Dan Anda itu kaya dan sangat kaya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan, segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, sebelum kau lahir masih di dalam kandungan ibumu. Allah sudah memilih engkau supaya engkau kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kita sudah dipilih, ditentukan, dan dijadikan anaknya loh. Ya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Saudara, engkau yang dikasihinya, engkau pun akan diberikan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau kita hari ini boleh ada bersama-sama di Zoom ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita kalau boleh mendapat keselamatan dari Tuhan karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Pengampunan dosa, diampuni dosa-dosanya. Ya, menurut kekayaan kasih karunia, bukan karena kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Perhatikan baik, segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Perhatikan, sebagai persiapan kegenapan waktu
untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah ditaruh di hadapan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara, berbahagialah Anda yang dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan kita, bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus sia-sia. Dan Allah sudah mengetahuinya dan Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Banyak yang berkata, apa perlunya Roh Kudus? Dialah jaminan bagian dalam hidup kita. Allah yang sudah menjanjikan Roh Kudus kepada kita dan kita sudah dipanggil, dipilih, sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan sudah diberikan jaminan dalam hidup kita. Berjalan bersama Roh Kudus, jaminannya kita akan tetap bisa hidup berjalan di dalam koridor kebenaran Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa benar, tidak mungkin bisa kudus. Nah, saudara, saya akan menceritakan Roh Kudus itu luar biasa kuasanya. Roh Kudus itu maha dahsyat, maha hebat, ya. Tadi waktu saya masuk ke dalam Zoom ini, biasa saya juga melayani, tapi lain dengan yang tadi, yang sekarang. Kenapa? Saudara tahu hari Jumat kemarin, ya, hari Kamis masih ada Zoom sampai malam. Hari Kamis sampai malam, jam 10 selesai. Begitu selesai sebentar, sudah dapat telepon lagi, mulai memuji menyembah. Sampai malam jam 2 kalau nggak salah. Hari Jumat pagi saya sudah bangun, jam 8 sudah berangkat. Melayani. Sampai sore saya pulang, sampai di rumah jam 4. Jam 4 sore sebentar. Siap-siap lagi, jam 5 saya berangkat lagi pelayanan. Sampai jam 10. Karena di daerah selatan, pulang sampai rumah saya setengah 12. Baru lagi taruh diri, baru ganti baju taruh diri. Teleponnya datang lagi. Ya. Dan ini memang harus dilayani. Dilayani doa pelepasan. Dan kita berdoa sampai jam 2. Jam 2 pagi. Setelah jam 2 pagi selesai, saya nggak bisa tidur. Dan saya terus berdoa. Sampai akhirnya bisa tidur, jam 3 mungkin saya tidur, tapi jam 6 udah terbangun. Saya hitung, saya baru tidur 3 jam. Ya. Saya berusaha tidur lagi, tapi sebenarnya nggak bisa tidur. Wah, harus berdoa. Ada sesuatu, berarti harus berdoa. Dan saya berdoa, memuji menyembah. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa, saudara. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Tanpa Roh Kudus kita nggak sanggup. Dan tanpa Roh Kudus nggak mungkin kuat. Ya. Dan Roh Kudus itu luar biasa. Besar kuasanya. Luar biasa dahsyat kalau Roh Kudus yang bekerja. Ketika kita berdoa beberapa orang, ya, 5 orang kalau nggak salah, 5 apa 6 orang waktu itu. Kita berdoa memuji menyembah. Yang satu berbahasa roh, memuji menyembah, terus berbahasa roh, terus berbahasa roh. Teriak-teriak berbahasa roh, keras-keras. Ada kelepasan, ada kebebasan. Dan ketika Roh Kudus mulai berkarya, kita terus memuji menyembah, kita terus berkatakan, terus berdoa berbahasa roh, terus berbahasa roh. Saudara,
ada kelepasan, ada kebebasan. Yang mendapat serangan-serangan semua mendapat kelepasan, mendapat kebebasan. Saya nggak tahu, saya cuma berdoa. Kita berlima berdoa, berenam berdoa. Tiba-tiba mereka bersaksi. Waktu didoain tadi, perutnya sakit sampai gulung-gulung di lantai. Saking-sakingnya sampai tonjok-tonjok tembok. Saya juga kaget. Kok bisa? Padahal kita cuma telepon by WA. Tahukah Anda, walaupun by WA, kalau Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang luar biasa, hasilnya itu luar biasa. Nggak usah face to face, nggak usah. Nggak usah saya datang ke rumah saudara, nggak usah. Tetapi di Zoom ini aja, kalau engkau benar-benar datang kepada Tuhan, engkau benar-benar sujud di hadapan Tuhan dengan segenap hati, merendahkan hati, engkau benar-benar berdoa sungguh-sungguh. Nggak ke kanan ke kiri, nggak main HP, nggak nulis-nulis ya, nggak makan. Tapi engkau benar-benar melekat kusuk sujud di hadapan Tuhan. Engkau memuji menyembah Tuhan, engkau berbahasa roh, terus berbahasa roh. Tahukah Anda ketika engkau berbahasa roh, Roh Kudus yang di dalam dirimu itu terus memuji menyembah, terus berbahasa roh, terus kuat, gagah perkasa engkau. Dan Roh Kudus yang di dalam dirimu semakin menyala, apinya menyala besar dan besar dan besar. Dan ketika api itu menyala besar dan besar dan besar, tahukah Anda? Ada kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam dirimu. Dan ketika kuasa Tuhan yang luar biasa itu dalam dirimu, ada kelepasan, ada kebebasan. Hari ini, engkau semua yang sakit di Zoom ini, tidak tahu sakitnya memang sakit jasmani, sakit rohani, imanmu, badanmu, atau sakit yang karena serangan-serangan yang kita tidak bisa lihat. Ada orang yang menyerang engkau karena benci, karena iri hati. Ada orang yang menyerang engkau karena ingin menjatuhkan engkau. Apapun. Dan dikasih berbagai penyakit. Kelihatannya penyakit, tetapi itu serangan. Dan hari ini saya mau beritahu. Jangan main-main. Duduk diam dalam hadirat Tuhan, berdoa. Memuji, menyembah. Jangan lalai. Jangan terlambat. Kalau saya sudah nggak berjaga-jaga, kalau Tuhan tidak kirim pasukan-pasukan pendoa yang mendoakan saya, mungkin saya sudah nggak ada tinggal nama. Saya mungkin sudah babak belur. Karena secara manusia nggak kuat saya. Nggak bisa. Coba cirinya satu orang, yang nyerang itu 20-30 orang. Loh, ngeblak. Ngeblak, pasti tumbang secara manusia. Tetapi tahukah engkau, ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Mau berlaksa-laksa, beribu-ribu berlaksa-laksa. Tetapi dengan Roh Kudus yang luar biasa kuasanya, semua roboh. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, cuma memuji, menyembah, putar-putar, 7 kali putaran sempurna. Tembok-tembok Yeriko itu roboh dan roboh sendiri. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Tuhan di dalam dirimu. Dan hari ini saya mau ngajak saudara, jangan cuma mendengar dan mendengar pesan Tuhan. Menanti berkat, menanti jawaban Tuhan. Tetapi kita mau mulai bergerak, mulai menggalakkan, mulai melibatkan dan mulai meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus gak mungkin bisa berkarya dalam hidupmu kalau kau simpan di dalam hatimu, kau simpan di dalam mulutmu. Tapi kalau engkau buka suara, engkau mulai penuh Roh Kudus, engkau berbahasa roh, engkau memuji, menyembah, Roh Kudus semakin menyala-nyala, semakin luar biasa. Mujizat terjadi. Ada kelepasan terjadi kalau kita berdoa. Orang yang kita doain bisa gulung. Ya, ada kelepasan, kesakitan. Bisa hantam-hantam tembok karena nggak tahan. Hari ini, engkau punya yang ada di Zoom ini yang sakit. Nggak tahu itu kecetit. Nggak tahu itu sakit apapun. Saya kasih tahu. Berdoa. Berbahasa roh. Ada kelepasan, ada kebebasan. Ya. Kita maunya instan. Langsung doa, langsung lepas. Saudara tahu nggak? Hari ini doa. Ada kelepasan. Besok kau sakit lagi, doa lagi. Besok kau sakit lagi, doa lagi. Terus doa. Terus penuh dengan Roh Kudus. Semakin rohmu menyala-nyala, Roh Kudus dalam dirimu, semakin besar kuasanya menyala-nyala. Engkau akan maju dan maju dan maju. Engkau tidak takut bahaya. Engkau tidak takut kematian.
Engkau tidak takut sama iblis, tapi kau jalan, maju terus. Dan kau berkemenangan. Saya tadi di sini, Zoom. Dari awal saya berat sekali. Kepala ini mau pecah rasanya. Saya nyampe no pesan Tuhan itu, aduh ngotot, rasanya ngotot. Setengah mati rasanya. Tetapi saudara tahukah ketika saya mau menyadari, rasanya kok enggak enak ya. Saya terasa, lalu saya berdoa. Kan saya tutup kamera berkali-kali. Saya nggak pergi dari tempat ini. Saya cuma tutup. Saya di sini berdoa. Saya terus berdoa, bergumul terus. Ya. Saya berkata, Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Tuhan, Engkau yang berperang. Engkau yang beracara Tuhan. Aku tidak mampu. Dan ketika saya terus berkata begitu-begitu, Tuhan perlihatkan siapa yang nyerang. Tuhan lihatkan orangnya. Dan ketika saya tahu orangnya, saya cuma berkata, Tuhan, ampuni saya. Ampuni orang itu yang mau menghalangi, merintangi rencanamu, pemakaianmu atas diriku. Ampuni orang itu yang mau mencelakakan aku. Ampuni orang itu yang mau mengambil nyawaku. Dan saya serahkan sama Tuhan. Dan ketika saya berkata begitu, Tuhan perlihatkan. Orang itu pergi dan pergi meninggalkan saya. Bersama ularnya yang besar. Pergi dan pergi meninggalkan saya. Dan ketika lepas dan lepas. Ketika saya menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Lain. Nadanya lain. Kecepatannya lain. Tidak seperti tadi. Kenapa? Karena Roh Kudus mulai bergerak. Roh Kudus yang beracara. Kalau Anda rajin berdoa, Anda akan peka. Dan setiap kali mausum, selalu serangan itu datang. Kenapa? Orang kalau sudah main kuasa kegelapan, apalagi taruhannya sudah nyawa, itu antara mati dan hidup. Dia tidak akan berhenti sebelum salah satu mati. Saudara, dulu saya pernah mengalami, waktu saya melayani di sebuah desa, ya di kota Pare, Kediri. Itu sama. Dan ketika peperangan terjadi antara mati dan hidup. Karena saya terus berdoa, terus penuh Roh Kudus. Akhirnya beliau meninggal. Dan ketika beliau meninggal, saya bebas merdeka. Saya berkemenangan. Tetapi hari ini datang lagi. Hari ini datang lagi yang lebih hebat. Ya. Kenapa Tuhan luaskan terjadi? Karena Tuhan sedang melatih kita. Kalau kita bisa mengalahkan iblis, yang semakin besar, ya, yang semakin besar ilmunya mungkin. Tetapi kita punya kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Seberapa ular yang dikirim, dari ular yang kecil, panjang, dari ular yang besar, gemuk, yang besar sampai anaconda gitu besar. Saya tanya Tuhan, kenapa ularnya macam-macam? Ada yang kecil, yang besar, ada yang besar. Tuhan bilang semakin besar ularnya, semakin besar kekuatannya, kuasanya. Saudara, ada ukurannya. Sama ketika kita datang sama Tuhan. Semakin kita kusuk kepada Tuhan, semakin kita masuk ke dalamnya Tuhan, semakin kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, memuji menyembah tanpa berhenti, dengan segenap hati. Kalau dulu cuma setengah jam, 1 jam, 2 jam, 5 jam, 6 jam. Saudara, kekuatannya lain. Kuasanya lain. Dan ketika engkau masuk, semakin dalam, semakin engkau cakap melalui segala perkara, dan keluar sebagai seorang pemenang. Dan saya di hari-hari ini dilatih Tuhan, saya pikir kok iya ya, kok kuat ya, dari pagi sampai malam. Malam sih lagi, harus doa pelepasan lagi. Sampai jam 2, besok berangkat lagi. Loh, coba lek cilingi si umur saji suwe kuat ya dah, 25 sih kuat lalanya. Hari gini ya. Aduh, kalau nggak sakit puji Tuhan. Tapi saudara percayalah, bersama Yesus kita tetap kuat dan gagah perkasa. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu semakin menyala-nyala. Kenapa? Karena Roh Kudus yang di dalam dirimu semakin menyala-nyala, semakin besar kuasanya, semakin besar dan semakin besar. Dan ketika api itu semakin besar, menyelimuti kita, melingkupi kita semua, kita terbungkus oleh api, kita dalam tengah api. Apapun yang mereka perbuat kepada kita, tidak akan mengenai kita. Kenapa Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita? Kenapa? Sebagai jaminan. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin berkemenangan.
Tetapi kalau berjalan bersama Roh Kudus, kita akan bertahan sampai akhir. Jaminan kita bertahan sampai akhir, asal tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Dan jaminannya kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, kita akan cakap melalui segala perkara dan pasti keluar sebagai seorang pemenang. Dan ketika kita terus berjalan dalam koridor kebenarannya, disertai kekudusannya, kita semakin layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini udah ditebus darah Yesus, udah diselamatkan, udah menerima keselamatan. Engkau percaya sama Tuhan, engkau mendapat keselamatan sama Tuhan. Tapi sepanjang hidup ini, engkau percaya sama Tuhan umur 20 tahun. Dikasih keselamatan, tapi masih ada perjalanan panjang sampai engkau habis finish. Umur berapa? Umur 80, perjalanannya masih 60. Dalam perjalanan 60 ini, kalau engkau tidak menjaga keselamatanmu, keselamatan itu hilang. Dicuri, dipatok oleh iblis. Tetapi engkau harus menjaganya. Berjalan bersama Roh Kudus, terus menjaganya supaya apa? Engkau bertahan sampai akhir, sampai engkau layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perkenanannya kepada dirimu. Dan kalau perkenanan Tuhan diberikan kepada kita, itulah saatnya Tuhan akan promosikan. Itulah saatnya Tuhan akan angkat dan tinggikan engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kalau Tuhan sudah angkat tinggikan kita dengan cara Tuhan yang ajaib, tapi kita sudah diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, kita sudah diperlengkapi dengan otoritas dan kuasa Tuhan, dan kita sudah diperlengkapi semuanya, maka kita waktu naik dan naik, ada angin, ada gelombang, ada badai, ada tsunami, apapun, kita tidak akan tumbang. Tetapi kita tetap tegak berdiri. Saudara, kemarin ada seorang ibu bertanya pada saya, Cik Ling, iya apa lek dengar suara Tuhan? Dengar suara Tuhan itu di hati apa di telinga? Ya, awalnya Anda akan mendengar di hatimu. Tapi lama-lama karena engkau bergaul dengan Tuhan akrab, engkau selalu mendengar suara Tuhan, engkau bisa dengar di telingamu. Kayak kita ngomong sama teman kita, sama bapak kita, sama saudara kita. Dan ketika kau mendengar suara Tuhan, engkau semakin rendah, engkau semakin rindu. Engkau rindu, engkau sujud di hadapan Tuhan. Tuhan akan percayakan kasih karunia Tuhan dalam dirimu. Saudara, waktu saya pertama penuh Roh Kudus, waktu saya pertama dapat penglihatan, saudara enggak, dari pagi, begitu saya bangun, ya, begitu saya jaga toko, saya itu berbahasa roh. Begitu ada penglihatan, senang rasanya, masuk ke kamar, langsung doa, dapat penglihatan, keluar lagi, bahasa roh lagi. Bahasa roh lagi, begitu Tuhan perlihatkan lagi, masuk lagi, doa lagi. Sepanjang hari itu terus doa senang karena dapat penglihatan. Kenapa? Karena kita melekat sama Tuhan. Lah kalau kita nggak pernah melekat sama Tuhan, kita nggak pernah doa, lalu Tuhan mau ngomong sama kita kapan? Kita sibuk sendiri. Tuhan akan mempercayakan kasih karunia kapan? Ada sibuk sendiri, sibuk cari uang, ya, sibuk bermain, sibuk pergi kemana-mana, nggak ada waktu. Waktunya sampai rumah udah ngantuk, udah nggak kuat. Gimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan? Nggak bisa. Dan ketika mulai dapat pesan Tuhan, senang. Tuhan ajarkan terus masuk ke dalamanku. Luaskan rohku berkarya. Dari kasih karunia Tuhan, Tuhan akan tambahkan dengan hikmat makrifat yang dari Tuhan. Dari hikmat makrifat Tuhan, semakin kau melekat kepada Tuhan, doamu sehari 3 jam. Ujian penyembahanmu 3 jam, 4 jam. Tuhan percayakan otoritas dan kuasa Tuhan. Otoritas dan kuasa Tuhan ini perlu, saudara. Tanpa otoritas dan kuasa Tuhan, kita babak belur. Kita nggak bisa menghadik si jahat. Kita nggak bisa menghadik ular itu keluar. Kita nggak bisa menghadik itu gangguan-gangguan. Semua yang dikirim serangan sekarang, yang dikirim kepada kita, kita nggak bisa ngusirnya. Tapi kalau kita punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita angkat tangan, kita usir, iblisnya bablas. Serangannya bablas. Nggak perlu nunggu berhari-hari, bertahun-tahun. Lakukan sendiri. Nggak perlu tunggu pendeta datang doain. Kalau pendetanya bisa, kalau pendetanya nggak bisa. Kapan kita bisa sembuh? Kapan kita bisa lepas? Belajar sendiri. Semua yang di sini harus mandiri, harus belajar, harus bisa. Saya selalu mengajarkan semua, ya. Kalau ngomong Ciling, aku pengen buka persekutuan. Ciling, aku pengen buka persekutuan. Ciling, saya bilang belajar.
Bukan saya yang megang persekutuanmu. Anda harus pegang sendiri. Anda harus mandiri. Anda jadi gembala sendiri. Saya selalu mengajarkan begitu. Ada orang kan maunya, oh jadi bawahnya semua. Enggak, saudara. Semua harus jadi kepala. Semua belajar. Lo nanti lah hilang. Enggak. Lah hilang urusannya Tuhan. Tapi ada kerjasama yang baik. Ketika Anda mandiri, saya tinggal jalan-jalan lihat Anda. Wah, ini bagus, ini sudah maju, ini udah maju. Itu. Semua harus mandiri. Kenapa? Ketika Anda mandiri, Anda bisa. Anda di sana dipakai Tuhan di wilayahmu. Anda dipakai Tuhan semakin luar biasa di tempatmu. Dan Anda semakin hari harus belajar, semakin kuat dan gagah perkasa. Dan ketika otoritas dan kuasa Tuhan sudah dipercayakan dalam hidupmu, engkau semakin rendah hati, semakin engkau sujud di hadapan Tuhan, Tuhan akan percayakan karunia kesembuhan dalam dirimu. Kita akan, kalau kita nggak punya karunia kesembuhan, kita nggak punya hikmat Tuhan, nggak punya penglihatan dari Tuhan, nggak punya otoritas. Orang datang minta doa, kita doain, didoain asal didoain, nggak ada hasil. Tapi ketika engkau mendoain orang, nanti Roh Kudus akan berkata, itu kamu pegang dulu itu jamah dulu itu doain ini gini-gini, dikasih tahu, doain, bablas, sembuh. Bukan orang gila didoain lalu orang gilanya tambah gila, orang sakit didoain mati, enggak. Tapi kalau engkau punya otoritas dan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, apalagi dengan karunia kesembuhan yang dari Tuhan, wow, luar biasa saudara. Dan saya mau ajak saudara belajar untuk sampai ke taraf yang begitu. Jangan melihat Anda usianya tua, nggak berdaya. Siapa bilang? Justru karena usiamu tua, engkau banyak waktu melekat sama Tuhan. Engkau banyak waktu duduk diam dalam hadirat Tuhan. Engkau banyak waktu memuji menyembah Tuhan. Meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kalau engkau bekerja kepada manusia, ada masa pensiun. Kalau engkau bekerja Tuhan, tidak ada pensiun sampai akhir. Sampai mati, pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Dan janji Tuhan sendiri yang memelihara, melindungi, mengcover, memberkati keturunanmu, sampai anak menantu cucumu. Mari, kerjaan dunia ada batasnya. 55 pensiun, 60 pensiun. Tahukah Anda bekerja dengan Tuhan? Tidak pernah dipensiun sama Tuhan. Tetapi semakin dipakai luar biasa. Ketika engkau bisa dipercaya, semakin dipercayakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Semakin engkau berkemenangan, semakin engkau benar, layak mendapat perkenanan Tuhan, perbenaran surga akan dipercayakan dalam hidupmu. Tetapi harus latihan. Tidak ada latihan, lalu tahu-tahu jadi. Tidak bisa. Begitu tahu-tahu jadi, ya, karena kalau zaman sekarang, karena ini ada suapan-suapan begitu ya. Jadi nggak lulus disuap lulus, nggak lulus disuap lulus, akhirnya menang lulus. Tapi begitu lulus gak ngerti apa-apa. Karena lulusnya itu beli. Ijazahnya beli. Nah, ketika begitu ada sesuatu, nggak bisa ngatasi. Karena lulusnya itu bukan dari pengalaman sendiri. Tapi dari beli. Lain kalau Anda lulus dari pengalaman sendiri. Anda bisa menyelesaikan semuanya. Seperti yang saya alami. Kalau saya tadi setengah mati. Saya nunggu semua. Anda doain saya. Doain saya semua. Anda enggak doain saya, Anda lagi main HP, Anda malah denger sampai tidur-tiduran nunggu namanya dipanggil. Iya toh? Nah, kalau saya berharap kau enggak doain saya, enggak lepas-lepas tadi. Saya enggak bisa berbicara hari ini, saat ini. Tetapi saya berjuang sendiri. Tadi mungkin kalau ada yang memperhatikan mimik wajah saya mungkin sama sekali juga enggak sama, beda. Saya sendiri merasakan lain. Tetapi ketika saya benar-benar sudah berkenan, saya berkata, Tuhan, aku enggak mampu Tuhan. Gimana Tuhan? Aku enggak kuat, Tuhan, enggak bisa. Akhirnya Tuhan perlihatkan. Dan Tuhan yang beracara. Sampai Tuhan perlihatkan orangnya pergi. Yang nyerang saya udah pergi dan pergi jauh. Sana saya tahu saya berkemenangan. Dan ketika saya berkemenangan, ketika saya menyampaikan buat saudara, tidak sama dengan yang tadi. Lain. Mari Bapak Ibu belajar.
Jangan berdiam diri. Semua yang disampaikan saat ini, semua demi kebaikan Anda semua. Apapun sakitmu, serangan yang datang kepada engkau, masalah persoalanmu, semuanya akan terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika engkau selalu mengandalkan Dia, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, terus memuji menyembah, semakin luar biasa. Semakin obornya itu yang dipercayakan kepada engkau menyala besar dan besar. Semakin kuatlah, besarlah kekuatanmu. Kalau kita berdiam diri, nunggu-nunggu, semakin kecillah kekuatanmu. Apinya yang kecil-kecil padam. Nah, ketika apinya padam, Yesus datang, pengantin pria datang. Lampunya tidak ada minyaknya. Ketinggalan, masih cari beli lagi kiri kanan. Begitu sudah beli, minyaknya ada, pintunya ada ketutup. Dan ketika ketok-ketok pintu, udah terlambat, kata Tuhan. Tetapi yang bijaksana, dia selalu mempersiapkan diri, selalu ada minyak. Tidak pernah habis. Selalu menunggu berjaga-jaga. Dan ketika mempelai pria itu datang, mereka masuk duduk sehidangan bersama dengan mempelai pria. Menikmati hidangan. Dan saya berdoa semua yang ada di Zoom ini, semua siap sedia minyak. Dan boleh sama-sama masuk ke ruang perjamuan. Berkemenangan, duduk sehidangan bersama dengan mempelai Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara. Kenapa Zoom kita ini? Ya, banyak orang iri hati. Banyak orang cemburu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang luar biasa, yang hidup, yang berkarya dalam hidup kita, yang mengajarkan kita semakin maju dan maju. Tidak cuma biasa sampai nunggu penglihatan nubuatan. Itu udah biasa. Penglihatan nubuatan itu biasa sudah. Tetapi kita mau meraih lagi. Kita punya otoritas dan kuasa Tuhan. Kita bisa menghadapi iblis itu. Kita bisa mengusir iblis itu. Kita bisa mengusir penyakit itu. Roh-roh penyakit, roh-roh kemiskinan, roh-roh kemelaratan, roh-roh perbudakan, roh-roh semuanya. Penyakit semua kita bisa usir. Dengan kuasa Yesus. Dan ketika kita bisa mengusirnya sendiri, ada terobosan terjadi. Ada jalan terbuka. Masalahmu selesai. Suamimu pulang, anak-anakmu datang kepada engkau. Semua jadi pulih dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu, ya, jangan lagi diam-diam, tetapi bergerak. Mulai bergerak, mulai belajar. Tadi kan pesan Tuhan, kayak anak kecil yang sekolah. Banyak dapat materi, ya, PR. Tapi kalau nggak pernah dikerjakan, nggak pernah lulus. Tapi kalau dikerjakan selesai, ada ujian, ada ulangan, nilainya baik, lulus. Naik peringkat. Dan besarnya jadi dokter lah, jadi konglomerat, jadi apapun sama dengan kita. Lulusmu di bagian mana? Tuhan akan pakai engkau. Kalau lulusmu di bidang pelepasan, Tuhan pakai engkau pelepasan. Lulusmu di bidang kesembuhan, engkau akan dipakai dengan karunia kesembuhan. Alangkah indahnya kalau semuanya kau bisa dapat. Itu luar biasa. 5 talenta ini kau dapat dari Tuhan. Wow, itu luar biasa. Dan itu diperlukan terus berjuang. Terus berjuang bertanding sampai akhir. Melawan si jahat. Dan ketika kita berkemenangan, percayalah, mujizat terjadi dengan cara Tuhan. Dan saya saat ini, saya merasakan saya berkemenangan, saya bisa berapi-api, bisa menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Tadi kalau awal tadi masuk, saya pikir, aduh, ya saya nggak berdaya. Saya rasanya, aduh gimana gitu. Tetapi Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus ajaib. Jangan lalai, penuh Roh Kudus. Jangan lalai, terus memuji menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita sudah dimateraikan untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita kekal. Dan Roh Kudus adalah jaminan buat kita untuk supaya tetap tahan sampai akhir berkemenangan. Pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk supaya kita cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang.
Dan Roh Kudus adalah jaminan kita tetap berjalan dalam koridor kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa berjalan dalam koridor kebenaran. Apalagi disertai dengan kekudusan. Nggak bisa. Tapi kalau bersama Roh Kudus, kita bisa diajar, dididik, dipimpin, tetap hidup di dalam kekudusannya, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau berkemenangan, perkenanan Tuhan diberikan atas dirimu, engkau akan diangkat di tingkat Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tetapi hari ini yang saya mau tekankan adalah Anda penuh Roh Kudus sendiri, Anda terus memuji menyembah Tuhan sendiri. Kalau itu sudah bisa, Anda mulai rasakan sakitmu di mana? Mulai di hardik. Hai engkau roh penyakit, keluar dari roh jiwa tubuhku. Hai engkau roh iblis, keluar dari roh jiwa tubuhku. Naik setingkat lagi. Dan ketika Anda praktekkan itu, Anda akan mengalami kesembuhan. Anda akan mengalami kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, dan kemenangan yang dari Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu. Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya undang Ibu Gembala Febadini yang berdoa. Siap-siap kalau ada pesan Tuhan bisa disampaikan di Zoom ini. Ada? Ya, silakan Ibu Gembala. Di Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita diperkenan Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan kasih karunia-Nya, menganugerahkan sesuatu yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Haleluya. Marilah kita mau membawa hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Agar kemuliaan Bapa itu tidak lari dari kehidupan kita, tidak tinggalkan kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Rapakana makaria lama sangkara masuk. Ya rapakara makaria rabasori, ya rapakana makaramas, ya rabasangkara masuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Siapa kami ini Tuhan? Kami orang berdosa. Kami ini orang-orang yang sungguh tidak layak untuk mendapatkan anugerah yang, oh Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sangat berharga dan mulia ini Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami boleh pegang teguh akan firman-Mu. Biarlah kami menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini hari berganti hari, waktu ke waktu, supaya kami dapat melampaui semuanya, apapun yang kami hadapi. Baik itu, oh Tuhan, tekanan dalam dunia, dalam rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, kesehatan. Oh haleluya, hubungan suami istri. Biarlah kami boleh memprioritaskan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyatakan mujizat dan keajaibannya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar untuk Tuhan melakukan dalam kehidupan kami. Asalkan kami tidak keluar dari koridor firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu kami terima bukan dengan logika manusia. Tidak akan bisa diterima. Tetapi kami mau terima dengan iman dan yakin kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan disampaikan, kuasanya bekerja di antara kami. Oh Tuhan, bagi-Mu sungguh ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati hamba-Mu Cik Ling. Oh Tuhan, sehingga hamba-Mu siap di hadapan hadirat Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun kondisinya, apapun masalah yang dihadapi hari-hari pada saat-saat yang melayani Tuhan. Oh Tuhan, walaupun ada serangan, walaupun ada gangguan, ada goncangan,
Oh Tuhan, karena Engkau yang mengendalikan seluruhnya, maka semua roh-roh jahat, roh-roh negatif tidak mampu untuk menggoncangkan, tidak mampu untuk menggagalkan rencana Tuhan. Oh Tuhan, kami semua jemaat PD Grace Ministry yang di dalam Zoom ini Tuhan, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa kemenangan, ada kuasa kebangkitan, ada kuasa pemulihan, dan mujizatnya dinyatakan bagi setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, Engkau tahu rencana hambamu. Oh Tuhan, apapun untuk pelayanan ke depannya. Biarlah Tuhan terus pegang Tuhan dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga roh-roh duniawi tidak berkuasa untuk merebutnya. Tuhan, haleluya, karena kuasamu tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Oh kuasamu Tuhan bekerja dengan begitu dahsyat dan sempurna. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kasih-Mu oleh darah Kristus, kami mendapatkan penebusan, kami mendapatkan pengampunan dari segala dosa-dosa kami masa lampau. Biarlah masa-masa yang akan datang, biarlah kami boleh semakin, oh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih dan kekayaan kasih karunia-Nya itu dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami yang percaya. Dan Tuhan memberikan dan oh Tuhan melengkapi dengan hikmat dan pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap hati kami. Firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi untuk kami renungkan siang dan malam. Untuk kami belajar agar kami mengerti, memahami akan pikiran Tuhan, mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni dosa salah kami. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Ampuni kami semuanya agar kami membawa hidup kami semakin setia kepada Tuhan. Bukan hanya mencari dan meminta, tetapi kami mau memberi, kami berbagi. Kami boleh, oh Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain, mengerti satu dengan yang lain, bisa, oh Tuhan, menolong satu dengan yang lain, terlebih untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, bagi kerajaan sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan, apabila tugas kami selesai di dunia ini, kami akan pulang ke rumah Bapak, di mana Bapak sudah menunggu kami. Biarlah kami boleh siapkan diri untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, haleluya, rapakana makaria ramasangkara makuria. Oh ya rapakana makaria ramasangkara makuria ramasikia. Oh Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Tuhan, sangat baik. Tuhan, tolong, terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan hati kami bersama Tuhan, bagi kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Saat ini juga biarlah Tuhan Engkau nyatakan, biar terjadi mujizat-Mu, kuasa-Mu tidak terlewatkan, akan menjangkau setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang menjangkau dimanapun kami berada, baik yang di luar negeri, di luar pulau maupun di luar kota, dimanapun. Oh di Pulau Jawa, oh Tuhan Engkau tolong semuanya tidak terlewatkan dari lawatan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang kepada kami semuanya. Tuhan berkati, berkati Tuhan, Engkau tolong keluarga hamba-Mu Cik Lingling. Oh Tuhan, anak-anak semua mantu dan cucu-cucunya terus ada dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Berkati rumah tangganya, keluarganya, oh perekonomiannya, pekerjaannya, bisnisnya, proyeknya diberkati Tuhan semua. Orang-orang yang ada di sekeliling hamba-Mu, biar mereka boleh menikmati berkat kasih karunia Bapa. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk co-host, oh Tuhan, saudara kami David Sylvia. Oh Tuhan, haleluya. Juga Julius bersama Stasia.
dan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Engkau mau tolong kehidupan rumah tangga, keluarga, masa depan, oh pekerjaannya, oh apapun pergumulannya Tuhan Engkau ambil alih dan Engkau senantiasa membuat hidup mereka berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Siapapun mereka, Tuhan tahu nama-nama mereka walaupun kami tidak menyebutkan. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti, Tuhan juga akan memberkati rumah tangga ikut Tuhan dalam rumah tangga pernikahannya, kesehatannya, pekerjaannya, oh Tuhan kebutuhan sehari-hari. Bahkan Tuhan tentang kesehatannya, Tuhan jamah semuanya mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai, Bapak Dr. Habil Lun, Tuhan kami berdoa untuk Bapak Stephen Moses, oh Tuhan Ibu Grace Lumampau, Ibu Dorcas, Ibu Deborah, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami serahkan Bapak Sabto Wibowo, Tuhan. Engkau mau tolong siapapun hamba-hambamu. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang hamba tidak tahu. Tuhan tidak kami sebut pada Tuhan. Engkau juga berkati pelayanan penggembalaan kami semuanya. Biarlah kami memiliki motivasi yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Untuk kami melayani jiwa-jiwa dengan kasih. Oh Tuhan kami percaya Engkau senantiasa ada menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kiranya berkat kasih karuniamu menyertai kami Tuhan semuanya. Oh Tuhan limpahkan berkat-Mu, berkat-berkat surgawi ilahi. Tuhan menyertai dan melimpahkan memenuhi dalam setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Izinkan kami untuk menadakan tangan. Tuhan turun tangan untuk melimpahkan berkat-berkat nilai surgawi buat kami semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya. Melimpahkan berkat-berkat permanen kepada kami semuanya itu kebahagiaan, sukacita, oh kemenangan, kelepasan dari segala ikatan belenggu iblis roh-roh jahat. Oh Tuhan kesehatan, haleluya kami percaya keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan diturunkan dan dilimpahkan atas kami semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naik ke doa syukur. Haleluya. Tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Pebanini atas Haleluya. doa dan berkatnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oke, Ciling. Sama-sama ya. Tuhan berkati. Terus senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Immanuel. Amin. Sama-sama Tuhan berkati. Semangat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan, pesan-pesan Tuhan, penglihatan nubuatan bisa disampaikan. Ada? Saya Ai. Ya, silakan. Jadi saya dapat pesan Tuhan katanya K-pop itu bakal hilang, kayak bakal hilang gitu, kayak nggak dibicarain lagi, terus kayak tiba-tiba aja hilang kayak ditelan bumi yang kayak tentang per-K-popan, industri K-pop bakal hilang, kayak nggak ada jejak gitu, terus nggak ada jejak, terus seperti ditelan bumi bakal hilang aja. Terus itu saya kan ceritalah sama teman saya di chat. Saya kasih tau gini aja. Saya bilang kayak gini di chat. Itu K-pop bakal hilang. Terus dia bilang kayak gini, kamu peramal ya? Kayak bisa tahu gitu dari mana. Terus saya bilang, di chat saya bilang kayak gini aja. Kata saya kayak gini, saya cuma alat kemuliaan yang dipakai Tuhan. Terus dia bilang, kau peramal. Ya, itu saya juga pernah ngasih tahu ke bestie saya ini. Kalau dia bakal tetap nggak jadi pindah dari pekerjaannya dia,
Maksudnya dari posisi divisi dia sekarang, dia nggak bakal pindah. Soalnya kan dia kayak ada curhat, cerita. Kalau misalnya dia kayak ada masalah di pekerjaannya, terus kan kita cerita-cerita, habis itu saya tiba-tiba kayak dapat pesan Tuhan buat dia. Katanya sih dia nggak bakal pindah, terus habis itu tapi dia ngechat lagi, belum jelas. Nah, terus tiba-tiba dia tapi akhirnya tetap disuruh pindah sih dari divisinya. Terus cuman saya bilang kayak gini, ya mungkin lebih baik kalau kamu nggak ketemu sama orang yang bermasalah sama kamu biar di akhir-akhir sisa waktu magang dia biar dia bisa lebih nyaman kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga dapat pesan Tuhan buat adik saya nih. Yang laki-laki katanya dia bakal masuk ke posisi ranking 10 besar. Sebenarnya saya kayak agak kurang yakin, tapi karena itu pesan Tuhan, saya yakini aja. Terus mama saya jadi semangat kayak, wah dia bakal masuk 10 besar gitu. Gitu aja, Ai. Terima kasih kesempatannya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Maju terus semangat. Semakin melekat sama Tuhan, Tuhan akan percayakan semakin lebih dan lebih. Dan kita belajar minta pakai hikmat Tuhan ya. Jadi, Anastasia tentang Freeport tadi, itu bisa disampaikan di tempat kita Zoom. Tapi jangan nyampaikan orang-orang yang seperti teman-temanmu tadi, jangan. Karena nanti masalahnya jadi nggak bagus. Karena itu menyangkut ke pemerintahan kan. Jadi kita nggak usah cerita kemana-mana. Tapi kita simpan dalam hati, kita bisa sampaikan di Zoom, dan kita menunggu penggenapan yang terjadi bersama Tuhan. Ya, karena kalau kita cerita, akhirnya nanti menimbulkan masalah. Ya, itu. Kita belajar minta petunjuk Tuhan. Nggak apa-apa, semuanya belajar. Mungkin ada di antara Anda semua juga yang dipercayakan Tuhan, ada lagi. Tuhan menyertai dan memberkati Anastasia Mawarani dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada lagi di antara Bapak Ibu? Tidak ada? Wow, sambil menunggu bisa ditayangkan lagi baksos kita ke host.
Saya ajak Bapak Ibu semua, kita mau sehati berdoa ya, supaya Yayasan Grace Kasih Indonesia ini benar-benar terwujud, kita bisa membantu menampung orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal atau yang membutuhkan tempat untuk menanti akhir hidupnya ya, supaya nggak sampai dalam keadaan kekurangan, terlunta-lunta, atau sakit hati, kepahitan, tetapi mereka boleh diubahkan sejahtera, mereka bisa terima Yesus, mendapat keselamatan yang dari Tuhan, dan mereka boleh kembali ke rumah Bapa dan pintu surga terbuka baginya di surga. Ya, dan ketika Anda melakukan itu, terus mendoakan itu, upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu lagi yang dipercayakan penglihatan dari Tuhan, ada? Saya Kalau mau ada bisa saksi, disampaikan. Buling. Buling, Ya, saya silakan. mau saksi. Ya, silakan Ibu Lis. Ya, Shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya. Saya mau menyatakan mujizatnya Tuhan saya terima. Hari Kamis itu loh, Buling, yang waktu pujian penyembahan siang, itu kan Buling bilang, siapa yang merasa sakit, gerak-gerakkan tangan. Gitu kan. Gerak-gerakkan pundak. Saya langsung sembuh itu. Pundak saya nggak sakit, tangan saya yang sebelah kiri kan bisa genggam itu ya. Yang kanan nih nggak bisa. Waktu itu eh meresanten aja nggak bisa, Buling. Tapi sekarang ini kenyataannya saya bisa genggam rapet. Saya kasih tahu ke CC Weber waktu itu kan di tempat CC Weber. Ini loh, bahwa aku kok bisa sembuh, ini mujizat Tuhan ini. Mujizat gitu. Tuhan menyatakan keajaibannya dalam hidup kami gitu, Bu Ling. Waktu yang dulu Bu Ling pernah bilang yang sakit pinggang sakit itu siapa yang itu, saya nggak sempat saksi itu, Bu Ling. Itu saya juga disembuhkan. Pinggang saya itu besar, saya sering pijat, saya urut-urut nggak pernah sembuh. Waktu Bu Ling bilang kalau nggak salah Island itu juga sembuh kan. Itu saya mau saksi tapi kan keduluan orang-orang itu, jadi saya nggak sempat, Bu Ling. Tapi Roh Kudus bilang, ayo saksikan. Kalau enggak nanti rasanya sakit-sakit lagi gitu, Bu. Ternyata memang Tuhan itu ajaib. Tuhan nyatakan keajaibannya dalam hidup saya, Bu Ling. Sembuh bener. Tangan saya sekarang bisa gegem. Itu biasanya nggak bisa, Bu Ling. Yang kanan ini nggak bisa rapet gini. Selalu kayak gini. Sekarang bisa rapet. Tuh, Tuhan nyatakan keajaibannya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas doa-doanya, Bu Ling ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Semangat Ibu Lis. Ya. Iling mau Tuhan saksi boleh. Tuhan sayang sebentar ya. Tuhan sayang, Tuhan cinta Ibu Lis, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Amin. percayalah Amin. di sini karena Roh Kudus hadir di tempat kita. Dan ketika Roh Kudus ada, lawatan zaman Roh Kudus ada di pujian penyembahan Zoom kita, maka ketika Roh Kudus berkata, angkat tangan, gerak-gerakan, ada kesembuhan iman nih, itu lakukan benar terjadi. Ya, kalau tulis boleh sembuh total dengan cara Tuhan gratis lagi, ya. Anda semua, yang penting Anda dengan segenap hati. Amin. Ibu Ayla ini juga sudah tua, itu juga sakit pinggang 6 tahun, sembuh total dengan cara Tuhan. Ya, tidak cuman yang sakit kecekit pinggang atau tangan seperti bulis, ada yang sakit kanker sembuh di sini banyak. Cecilia Andriani orang Jakarta sembuh total, sekarang cantik melayani Tuhan. Ya, Lina Banjarmasin yang tadinya gundul sekarang udah tumbuh rambutnya, masih setia di Zoom ini. Ya, apalagi itu? Ada Manohutu yang gundul, sekarang udah rambutnya tumbuh. Luar biasa Ibu Rosliana juga. Puji Tuhan, itu tadinya pakai gudung terus ya. Karena rambutnya gundul, tetapi sekarang udah lepas gudungnya, rambutnya tumbuh. Saudara, Tuhan itu baik. Ibu Vera Kristianto juga mengalami perubahan, kesembuhan dari Tuhan. Semuanya kanker Tuhan sembuhkan, saudara. Ayo, yang lain juga Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara Tuhan. Yang penting kita sendiri. Seperti tadi saya sampaikan,
meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, pasti ada mujizat terjadi. Pasti ada yang luar biasa. Nah, ini kalau tadi yang sakit-sakit sembuh, sekarang kita mau dengar kesaksiannya Ibu Liliani Maslim dari Australia. Kalau ini kejutan yang luar biasa. Ya, silakan Ibu kita. Terima kasih ya Bu Lin, thank you. Salam, Terima kasih. salam semuanya, selamat malam. Ya, saya boleh dikata hampir 1 bulan off ya. Saya melakukan perjalanan holiday dari Sydney ke Singapura, London, Paris, dan Netherlands, serta balik ke Surabaya. Saya juga bilang sama Cik Ling, Cik, aku minta doa waktu nanti perjalanan ini supaya Tuhan tutup bungkus rapat dengan darah Yesus. Tuhan bilang, karena kan saya sudah dengar banyak dari family kalau di London, Paris, dan Netherlands itu banyak copet. Waduh, ngeri juga ya. Terus kan saya bawa backpack. Saya bilang, seorang orang bilang backpack itu jangan ditaruh di belakang, taruh di depan aja. Oke, semua saya turutin dan saya tetap doa. Begitu saya sampai di London, itu saya tetap doa, Pak. Tetap berdoa sama suami. Waktu mau berangkat tetap doa. Dan saya minta kuasamu Tuhan bekerja, tutup bungkus rapat dengan darah Yesus, serta jauhkan dari copet-copet apa segala apapun. Memang benar Tuhan saksikan, saat perjalanan ini saya nggak kena copet, tidak, tidak maksudnya dibebaskan dari Tuhan dari copet, dan begitu ada eh, baik baik di metro, baik di tren, dimanapun, saya tetap semua tas itu saya taruh di depan karena cuaca juga cukup dingin ya. Jadi cukup hangat buat saya biarpun tas itu ditaruh di depan, enak, hangat gitu loh. Jadi Tuhan sudah selamatkan semuanya, baik perjalanan dan dalam perjalanan itu pun juga nggak mulus ya. Pasti ada geronjalan-geronjalan, yaitu sampai di London tuh saya mengalami apa? Tren nggak jalan, jadi harus naik bus. Biarpun naik bus dan anak-anak jalan baru 2 stop, diberhentikan, suruh keluar, naik lagi bus. Jadi kendalanya tuh ada gitu loh. Tapi semua itu bisa teratasi dan kita jaga emosi ya supaya nggak marah-marah atau gimana. Ya tetap aja kita jalanin. Cuman memang capek ya kalau sudah kayak begitu tuh kan nunggu bus lama, naik taksi mahal. Apalagi kursnya kalau di London itu pakai pound sterling itu, aduh, setengah mati mahal semua. Makanya saya nggak beli apa-apa dan saya nggak bisa kasih oleh-oleh. Itu terus di London. Kedua, waktu di Paris juga sama. Saya mengalami hambatan lagi, yaitu khususnya di bidang kendaraan ya. Banyak lagi strike, itu pada demo. Kalau yang di London ini, kalau nggak salah mereka itu minta biasa kerja 37 jam per minggu. Ini dia, para pendemo tuh dia minta cuma satu minggu tuh cuman dia mau kerja 35 jam. Nggak tahu itu. Jadi akhirnya yang di London itu tren nggak jalan, terpaksa naik bus, bus di tengah jalan juga diberhentiin, muter lagi, aduh tambah lama. Naik bus itu sampai berebutan desek-desekan. Ya udah, apa boleh buat, tetap dijalanin. Begitu sampai kita naik, terus dari London ke Paris itu saya pakai Eurorail itu oke-oke semua, tapi tetap kita tuh waspada ya. Tas itu waspada. Itu oke, selamat. Terus sampai di Paris juga sama. Kena strike lagi, yaitu tren tren nggak jalan. Waduh, repot ini juga. Tuh. Terus busnya masih oke, tapi saya nggak naik bus, tapi saya banyak naik metro. Itu dalam hati, duh Tuhan, di London kena strike, di Paris kena strike. Itu gimana nih ya? Sudah kita jalanin aja. Terus gitu sampai di Nederland, kita aman, tapi tetap selalu waspada dari copet ya. Itu kita tetap waspada dan
Kalau di Belanda itu juga mengalami sedikit hambatan, khususnya kendaraan transportasi. Waktu itu saya naik tren dari Rotterdam, kalau nggak salah mau pulang ke rumah itu, tunnelnya itu ada salah satu tunnel tuh yang kebakar, gitu katanya. Nunggu lagi lihat sana, lihat sini, lihat displaynya itu mana yang bisa jalan. Akhirnya puji Tuhan saya bisa masuk, biarpun dengan datang terlambat ya, karena mengalami itu trennya yang mengalami hambatan itu. Terima kasih Tuhan sudah selamatkan, tiba dengan selamat sampai di rumah dan sampai di Singapura juga sama. Sampai di Surabaya pun juga lega ketemu teman-teman dan Cik Liling, dan saya juga disambut oleh Cik Liling begitu ajaib. Terima kasih Tuhan sudah mempedulikan saya, begitu juga dengan Cik Liling sudah menservis dengan baik. Terima kasih atas semuanya ini, dan tiba di Sydney dengan selamat dan masih ngantuk rasanya ini mata pedes. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah lindungi semuanya ini. Puji Tuhan, dan mohon maaf Bu Febo, saya nggak bisa mampir ke Nganjuk karena waktu terbatas, dan saya juga ada perbaikan ini saya juga tentang gigi ini ya, jadi saya butuh waktu lama ya. Ada gigi saya kan ada yang nggak beres gitu. Tapi saya yakin dan percaya nggak tahu entah kapan, mungkin 2 tahun lagi atau gimana saya akan ke Indonesia lagi untuk urusan sesuatu. Dan satu proyek lagi masih belum selesai, harus dikerjakan lagi. Tolong bantu doa. Terima kasih atas semuanya dan Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan sayang juga kepada Ibu Liliani Maslim karena setia, banyak berdoa. Tuhan berikan tulang rusuk yang terbaik. Ia dapat bule asli Australia, dan bulenya masih Joko Tong-tong, saudara. Ya, puji Tuhan. Pasangan yang ideal juga ya datang ke Surabaya, kita bertemu, kita berdoa bersama, makan bersama, dan Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, tiba kembali ke Sydney dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Ya, percayalah kalau engkau melekat sama Tuhan, Tuhan tahu keinginan kerinduanmu dan Tuhan berikan yang terbaik. Dan akhirnya benar-benar dapat yang terbaik. Ya, puji Tuhan, saya sudah kenal suaminya. Anda belum lihat, nanti kirim fotonya lain kali ya. Ya, puji Itu ada Tuhan. di grup itu. Di grup bisa Ada. dilihat itu grupnya Grace Ministry. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Liliani Maslim dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Juga Ibu Terima Jakarta kasih. menyertai dan memberkati Ibu Lis dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, maju terus menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Thank you, Cik Ling Ling. Saya mau live ya, udah ngantuk ini kena jet lag terus Tuhan, nih. sehat ya, sehat. Ini penting sehat, selamat. Amin. Saya sudah kenal Bu Mas Feb, Toto. ya. Bu Feba titipan bisa diambil di toko roti 66 ya. Oke, terima kasih Tuhan Bye. Yesus berkati. Haleluya. Amin. Saya mau live ya, udah ngantuk. Semangat ya. God bless you all. Bye. Mwah. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Bapak, Ibu, Saudara, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Anda semua yang benar, yang ada di Zoom ini, Anda yakin dan percaya, Anda selalu berdoa, memuji, menyembah, hidup dalam kebenaran. Bagimu juga tidak ada yang mustahil. Anda lihat Ibu Liliana Maslim, kalau kita berpikir secara manusia, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, beliau umur 67 dapat pasangan hidup Joko Tong-tong lagi, saudara ya. Luar biasa loh. Bukan dapat duda, tapi Joko, saudara. Nah, itu yang luar biasa Tuhan. Banyak Dahsyat. berdoa. Tuhan dahsyat, Ya. Ling. Dan bukan yang biasa-biasa. Tuhan kasih yang luar biasa, punya rumah. Punya rumah di Australia itu mahal, saudara.
Nggak sampai ngemper-kemper, nggak sampai sewa apartemen. Tuhan kasih yang terbaik. Yang penting ada hidup benar. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Tuhan berkati. Nah, ada lagi yang dapat pesan Tuhan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Anda setia aja, memuji menyembah Tuhan aja, benar aja. Kelihatannya kok belum ada jawaban ya. Kelihatannya kok biasa-biasa loh. Tiba-tiba, kayak Ibu Lis ini berapa tahun, tiba-tiba segala sakit penyakitnya sembuh. Nggak usah bayar lagi, gratis, ya kan? Nah, itulah Tuhan. Yang Ya penting lama ini Bu setia. Ling. Iya. Ini lama sakitnya Bu Ling. Pinggang itu ya lama sembuh. Terima kasih ya Bu Ling doanya. Dan berkati sehat selalu. Ya, ayo. Kelihatannya kok, aduh, aku kok sepi ya? Kok kerjaanku sepi ya? Doa aja memuji menyembah. Kelihatannya sepi, dikasih waktu Tuhan berdoa. Tiba-tiba 2 minggu, langsung dapat langsung banyak sekali. Kesepian 2 minggu, saya langsung tertutup dengan cara Tuhan. Ya, ayo, semua semangat. Ada lagi yang mau bersaksi atau ada Saya, pesan Ci. Tuhan? Ya, Saya, siapa? Ci. Oh, Ibu Susan Julian. Silakan. Iya. Jadi ya waktu itu kira-kira bulan Juli ya. Bulan Juli itu waktu itu saya lagi ikut peka, tapi karena saya harus berangkat, tetap saya peka, tapi saya pekanya di jalan gitu ya, teman-temannya di mobil. Terus waktu selesai firman, lagi bagian bisa sharing-sharing, tiba-tiba gitu saya seperti ada Roh Kudus seperti suruh saya bicara. Waktu itu juga saya seperti merasa aneh gitu ya. Kok saya disuruh ngomong tapi ngomongnya nyerocos aja gitu. Biasanya kalau suruh ngomong kasih tahu dulu, Roh Kudus kasih tahu ke saya ngomong gini gini gini. Tapi waktu itu saya tiba-tiba aja nyerocos dan saya juga nggak sadar waktu itu suami saya nyetir, suara saya kencang sekali. Jadi saya tuh seperti seperti ada api yang membara-bara gitu ya. Roh Kudus kuat sekali berbicara. Jadi kita tuh diingatkan ya teman-teman terkasih bahwa memang awal tahun itu saya dapat janji Tuhan itu dua ya teman-teman ya. Yang pertama tahun memasuki tahun 2025 ini Tuhan akan memberkati kita dan waktu saya keluar pintu gerbang gereja juga, Tuhan ngomong, Susan, tahun 2025 akan menjadi tahun kemuliaan. Jadi saya amin. Jadi pertama akan memberkati berlimpah-limpah, yang kedua menjadi tahun kemuliaan. Nah, jadi waktu di mobil itu, saya diingetin sama Roh Kudus cuman itu aja. Jadi saya berbicaranya gini, waktu itu udah bulan Juli, teman-teman ya, kan teman-teman saya di PK, saya juga kayaknya belum menikmati janji Tuhan ini. Padahal bukan Juli kayaknya malah udah Agustus gitu ya, udah mau masuk September gitu ya. Kok kayaknya udah mau akhir tahun lagi kita belum dapat gitu ya janji ini. Nah, waktu itu Roh Kudus berbicara kuat bahwa eh, mau akhir tahun sekitar bulan Oktober, November, Desember itu justru janji Tuhan akan digenapi, teman-teman. Jadi Roh Kudus berbicara kuat, jangan pernah lepaskan janji Tuhan, jangan pernah lepaskan doa-doa kita, jangan pernah mendiskon apa yang sudah menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah didiskon apapun juga. Tetap kita berdoa, tetap kita pegang iman kita, tetap kita pegang janji Tuhan kuat-kuat. Karena justru di menjelang akhir tahun di bulan September, Oktober, November, Desember apa yang Tuhan janjikan itu akan Tuhan genapi. Dan puji Tuhan kemarin lagi tahun baru Israel tanggal 23 September, tanggal 24 saya dapat peneguhan lagi memasuki tahun Payfav itu saya dengar satu kata yang terus-menerus Roh Kudus katakan membumi, 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 membumi. Waktu saya dengar itu saya seperti hanya dapat gambaran secara umum, tapi setelah itu Roh Kudus seperti yang kasih hikmat kepada saya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan, yang Tuhan sudah janjikan untuk kita semua, yang selama ini kita pegang, segala sesuatu yang masih ada di alam roh, semuanya akan jadi daging memasuki tahun Pevaf ini.
Kalau di tahun ini ya khususnya di 3 bulan terakhir itu semua akan jadi daging dan memang sampai ke tahun 2026 sampai ke bulan September masuk tahun yang baru itu semuanya akan jadi daging akan membumi. Eh, tapi yang menjadi tugas kita adalah Tuhan ingin kita terus punya 3 roh ini, roh kerendahan hati, roh yang takut gentar akan Tuhan, dan yang satu lagi pastikan kita selalu didapati Tuhan punya kasih dan cinta yang selalu baru dan mula-mulakan Tuhan Yesus. Nah, waktu kita punya 3 roh ini, maka dipastikan apa yang jadi janji Tuhan itu di tahun ini akan membumi. Akan membumi dan sepanjang tahun 2026 itu akan jadi daging buat kita. Ya itu aja Cilingling biar semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktunya Cilingling. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Susan Juljanti yang sudah menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Ya, Tuhan Yesus ajaib. Maju terus, pantang mundur, semakin berani menyampaikan, semakin dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Ya, puji Tuhan kita semua. Dan secara kebetulan Ibu Susan ada bergabung bersama kita bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita semua. Ya, Bapak Ibu perhatikan dan kita mulai melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Percayalah, kalau Ibu Susan sudah dipercaya Tuhan, diberi petunjuk. 9, 10, 11, 12 ya. Tadi sudah disampaikan akhir Desember ini. Percayalah itu akan terjadi dalam hidupmu, oleh sebab itu lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Maka Anda benar-benar akan memasuki pintu kemuliaan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Susan Juljanti. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, amin. Makasih Cilingling. Ya, Tuhan berkati. Amin. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Lani. ya. Ya, Lani waktu ke Meswan itu September waktu memuji menyembah